Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dimadeus Japratiwi dengan NIM 220581057 dari program studi sastra Jepang Universitas Udayana. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai topik dari mata kuliah Digital Society mengenai Big Data. Mari kita mulai. Jadi teman-teman semuanya pernah mendengar kata Big Data. Jadi belakangan ini Big Data menjadi topik hangat di berbagai industri nih teman-teman. Bukan tanpa alasan, tapi setiap hari kita menciptakan 2,5 triliun byte data yang dimana ini adalah tsunami informasi yang mengubah cara kita hidup, seperti bekerja dan mengambil keputusan. Tapi apa sih sebenarnya itu Big Data? Jadi Big Data sendiri yakni frasa yang digunakan untuk menggambarkan volume besar, sangat cepat dan sangat beragam, yang melibatkan arsitektur, teknik, algoritma, dan analitik baru untuk mengelola dan mengekstrak nilai serta pengetahuan dari data tersebut. Jadi biasanya karakteristik utama dari Big Data ini sering disingkat sebagai 4VS, yang dimana volume, velocity, variety, and veracity. Yang pertama, volume, merujuk pada skala data yang sangat besar dari terabyte hingga yottabyte, yang dimana data terus meningkat secara eksponensial. Selanjutnya yang kedua, velocity, yang dimana adalah kecepatan dimana data dibuat dan perlu diproses, yang dimana dipikirkan saja streaming atau respon real time dari aplikasi seperti data promosi berdasarkan lokasi kita saat ini. Yang ketiga itu adalah variety, yakni keragaman, yang dimana mencakup bentuk data atau mulai dari teks terstruktur, gambar, video, ataupun log sensor hingga postingan media sosial yang tidak terstruktur. Dan yang keempat ada veracity atau kebenaran, yang merujuk pada ketidakpastian dan inkonsistensi dalam data, yang dimana data yang besar seringkali tidak lengkap atau messy. Jadi untuk memahami keempat penjabaran tersebut, ada kunci untuk mengelola Big Data nih teman-teman. Jadi siapa sih yang menghasilkan Big Data? Jadi Big Data ya dihasilkan oleh kita semua melalui media sosial, jaringan, perangkat seluler, dan juga sensor. Dan kini model juga telah berubah-ubah, yang dimana semua orang menjadi produsen dan konsumen data. Jadi untuk memanfaatkan data ini kita butuh namanya teknologi Big Data, yang mana hal tersebut merupakan arsitektur tradisional seperti data warehouse, yang dimana data warehouse ini tidak cukup untuk memenuhi keperluan kita, yang dimana kita memerlukan alat yang dirancang untuk skala besar seperti Hadoop dan MapReduce, yang memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara terdistribusi dan efisien, yang dimana bahasa pemrograman seperti Java dan Python sangat penting dalam ekosistem Big Data. Jadi bersama dengan teknik data mining dan machine learning untuk mendapatkan wawasan. Jadi dari penyebaran tersebut, apa sih sebenarnya manfaat praktisnya? Jadi manfaat praktisnya dari Big Data ini menawarkan solusi bisnis yang tak ternilai. Jadi dalam bisnis, Big Data memungkinkan analisis prediktif yang lebih akurat, optimalisasi, operasional, dan membantu mengidentifikasi peluang bisnis baru. Di bidang kesehatan pun Big Data mampu digunakan untuk mendiagnosis penyakit yang lebih cepat dan pengobatan yang lebih efektif. Jadi melalui analisis data genomik dan pemantauan kesehatan real time, penggunaan perangkat premosisi seperti smartwatch atau smart clothing. Jadi itulah fungsi dari segi kesehatan. Jadi intinya Big Data mengubah data mentah menjadi kecerdasan bisnis dan nilai strategis yang jauh melampaui kemampuan sistem konvensional. Jadi Big Data adalah kenyataan dan tantangan ya bagi kita semua, seperti tantangannya pada arsitektur, algoritma, dan keterampilan teknis. Jadi di masa depan, kemampuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dalam jumlah besar akan menjadi pembeda utama bagi kesuksesan organisasi. Jadi dengan memahami Big Data, kita